Oke, yang saya share terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, good. Jadi hari ini kita mulai bab baru ya tentang usaha dan energi. Ya, jadi sebenarnya dalam fisika itu ada dua gambaran secara umum ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari sekarang itu yang umumnya dipakai oleh orang, termasuk ya saya sendiri juga. Jadi kemarin kita bahas tentang dinamika. Jadi dinamika itu terkait gaya, ya terkait gaya. Ya, jadi kalau nanti kita dapat gaya, ya itu ada alat pengukurnya. Kita bisa tahu apa namanya percepatannya kalau tahu masanya, gitu ya. Nah, tapi secara praktis sebenarnya secara praktis ya umumnya kita sangat sulit mengukur percepatan kan. Yang kita lihat orang bergerak itu pada umumnya kita ngelihat itu yang diukur itu adalah kecepatan kan atau kelajuan. Kelajuan atau kecepatan itu mudah mengukurnya ya secara praktis ya. Karena kita tinggal lihat ada perubahan posisi atau dia menempuh jarak tertentu dibagi waktu gitu ya, waktu tempuh kita udah dapat itu kecepatan atau kelajuan. Tapi kalau untuk mendapatkan percepatan kalau mengukur seperti itu sulit gitu ya. Jadi bisa dikatakan dinamika itu istilahnya ya biasanya itu tidak praktis gitu ya. Jadi yang lebih praktis itu biasanya usaha dan energi kan ini terkait nanti dengan kecepatan gitu. Walaupun nanti akan kita pertunjukkan bahwa usaha ini itu terkait dengan gaya juga. Nah, jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa persoalan gerak itu yang melibatkan gaya, misalkan kita ambil gaya konstan ya, itu dinamika gitu ya. Nah, jadi dalam persoalan secara umum gitu ya, seperti tadi saya bilang, itu tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan dinamika. Ada gambaran lain yang kita sebut namanya gambaran usaha dan energi. Dua gambaran ini antara hukum 2 Newton dengan teorema usaha dan energi itu ekivalen. Jadi Anda mau menggunakan usaha dan energi ataupun gaya itu sebenarnya sama aja dan bergantung nanti pada persoalan yang ditinjau. Kita lebih mudah mana gitu ya? Apakah lebih mudah menggunakan dinamika atau usaha dan energi? Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Apa yang dilihat? Work done by a constant force. Oke, terima kasih. Jadi gaya yang kita tinjau itu untuk sederhananya misalkan sebuah gaya konstan ya. Walaupun sekali lagi gaya konstan secara praktis itu susah. Ya. Jadi kita untuk membuat sebuah keadaan di mana gaya konstan itu juga susah. Jadi pada umumnya ketika kita mendorong, kita tarik itu pada umumnya berubah-ubah kan, gitu ya. Ya artinya bisa kadangkala kecil, terus sedang, besar, jadi bergantung pada kekuatan kita. Kalau kita awal-awal biasanya bisa mempertahankan tuh gaya kuat gitu ya, gaya konstan gitu ya, tapi lama-kelamaan karena tenaga misalkan udah habis gitu ya, jadi kita narik itu juga berkurang gaya yang kita berikannya gitu ya. Jadi memang menjaga kekonstanan sesuatu tuh sulit ya. Jadi ritme kerja juga ketika Anda awal-awal ya, mungkin sekarang masih awal kuliah ya. Anda semangat gitu ketika udah 1 semester, 2 semester, 3 semester, nah itu dicoba itu. Anda bisa konsisten nggak gitu dengan ritme Anda gitu. Itu juga salah satu ujian tuh.
Jadi ketika ritme Anda itu bisa dipertahankan konstan, ya tadi ada usaha di situ, dan Anda bisa melihat nanti seberapa jauh Anda bergerak gitu ya. Dalam tanda kutip tentu bergeraknya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya konstan ini kita lihat ada 3 gambar ya. Jadi pertama gambar A di sini ini adalah tangan ya, yang dia itu menekan sebuah penghapus ya. Jadi dia kita lihat di sini membentuk sudut gitu ya. Yang B di sini dari A ke B itu dia apa namanya menggerakkan ini, menggerakkan penghapus ini ya. Tentunya kalau Anda lihat di sini ada sudutnya tuh berubah ya. Jadi ini adalah contoh sebenarnya gaya yang tidak konstan sebenarnya. Karena sudutnya itu dia berubah. Tapi kalau kita anggap misalkan dia sudutnya tetap lah ya. Gitu. Jadi dia kita ambil gaya konstan. Kalau yang di C ini dia didorongnya vertikal ya. Jadi tidak ada perubahan posisi lah. Kalau di sini ada perubahan posisi, ini tidak ada perubahan posisi. Nah, jadi contohnya ini yang paling mudah tadi. Jadi berlawanan kalau tadi tekan ini kita tarik, tapi tariknya itu ke atas membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, definisi usaha itu adalah gaya horizontal dikali dengan perubahan posisi atau displacement lah bahasa Inggrisnya. Jadi artinya kalau kita usaha itu ada perubahan posisi gitu ya. Jadi ada perubahan posisi ya. Jadi seperti contohnya misalkan yang paling mudah aja Anda misalkan. Anda usaha dari SMA ya. Misalkan untuk kuliah kan ada apa istilahnya program SNMPTN ya yang diterima dari jalur undangan ya. Di sini kan mungkin ada beberapa dari Anda gitu yang diterima dari jalur SNMPTN. Jadi istilahnya karena itu harus Anda usaha kan. Nah, usaha itu terlihat dari ya itu tadi. Ada perubahan keadaan Anda dari SMA bisa masuk kuliah atau ke ITB misalkan pakai jalur SNMPTN. Itu ada usaha di situ. Ada dicirikan usaha itu apa? Dari perubahan posisi ya. Itu dari kehidupan lah analoginya ya. Jadi misalkan ada dari SMA ke universitas. Kalau Anda tidak ada usaha ya berarti artinya Anda tetap SMA saja, mungkin bisa jadi tidak lulus. Gitu. Itu cuma analogi saja ya. Jadi gayanya tuh apa ya? Gayanya tuh Anda kerja segala macam gitu ya, belajar, itu termasuk kerja di situ. Nah usaha itu biasanya terlihat dari ada perubahan posisi, berarti Anda kerja itu menghasilkan usaha gitu ya. Anda bisa lulus sebagai mahasiswa ITB, maksudnya lulus SMA kemudian masuk ke mahasiswa ITB gitu ya. Ini cuma analogi saja. Jadi dalam fisika juga walaupun ini terlihat rumus yang sederhana, tapi kadangkala seringnya kita mendapatkan pelajaran hidup lah ya dari sini bahwa sebenarnya ketika kerja itu agar menghasilkan usaha itu harus ada perubahan posisi. Analoginya seperti tadi. Anda kerja masuk ke dari SMA masuk ke universitas gitu. Itu contohnya. Tapi kalau untuk di sini kita ambil contoh untuk yang secara fisika ya. Jadi F-nya itu F yang horizontal dengan yang mengakibatkan adanya perubahan posisi. Nah, ini contoh orang mengangkat barbel gitu ya. Apakah dia melakukan usaha atau tidak? Willy Wilson. Tidak, Pak. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan posisi. Kenapa? Tidak ada Karena perubahan tidak posisi. ada perpindahan. Iya, Pak. Rifki Naufal. Terdapat usaha, dia melakukan usaha, Pak. Ya, tahunya dari mana dia itu ada usaha? Dia memindahkan yang tadinya barbelnya ada di bawah, dia ngangkat, itu kan ada perpindahan barbelnya, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya yang melakukan usaha tuh siapa-siapa apanya itu relatif ya. Jadi
Kebetulan kalau tadi saya ambil contohnya itu adalah gaya horizontal, yang ini sebenarnya gaya yang melakukan usahanya gaya vertikal gitu ya. Jadi dia berubah dari dari tanah ke atas gitu. Ini ada perbedaan posisi kan atau perbedaan tinggi gitu. Kalau kita lihat relatifnya dari seperti ini, dia terkait dengan gaya horizontal, di sini tidak ada gaya horizontal gitu ya. Jadi tidak ada gaya horizontal sehingga tidak ada perubahan posisi secara horizontal. Jadi memang usaha yang dilakukan di sini itu adalah usaha yang ke atas gitu ya. Salah satunya mengerjakan usahanya adalah gaya gravitasi. Itu nanti akan kita bahas. Nah ini contohnya. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan ada sistem, kita tahu kalau seperti lantai, seperti benda, kubus di atas lantai misalkan, ambil yang licin dulu aja, yang sederhana. Jadi gaya, kubus ini itu dikerjakan atau ditarik gaya F dengan sudut theta pada horizontal. Kemudian ada gaya normal dan ada gaya berat. Oke. Nah, pertanyaan itu adalah sekarang kalau misalkan kalau benda ini bergerak ke atas, kira-kira yang melakukan usaha siapa? Apakah gaya normal melakukan usaha? Pavita Andrea, Ya Pak, gaya normalnya apa tadi Pak? apakah gaya normalnya melakukan usaha kalau benda ini bergerak ke atas? Tidak. Kenapa tidak? Soalnya bukan gaya normal yang bekerja kalau ke atas. Ya, kalau bergerak ke atas. Gregorius Moses, Ya, Pak. kalau benda ini bergerak ke atas, gaya apa yang melakukan usaha? Gaya F itu, Pak. F sin Bukan. theta. Hah? Gaya F sin theta. Ya. Kalau bergerak ke atas. Ada lagi nggak? Sama Oke. MG-nya menghalangi, Pak. Kalau gaya normal gimana? Gaya normal kan cuma nahan di bawah, Pak. Dia nggak gerak ke atas. Maksudnya nahan di bawah gimana? Maksudnya dia cuma nahan di lantai doang. Dia nggak buat bendanya bergerak ke atas. Ya, bahasa sederhananya begini. Gaya normal ini tidak melakukan usaha ya. Kenapa? Karena kalau benda ini terangkat, gaya normalnya udah pasti nol. Karena gaya normal itu kan terkait dengan gaya sentuh, kan sentuhan permukaan. Kalau permukaan tidak menyentuh lagi ya berarti tidak melakukan usaha. Jadi gaya normal di sini tidak melakukan usaha. Kalau bendanya ke atas seperti teman Anda yang tadi bilang bahwa gaya F vertikal yang F sin theta itu juga melakukan usaha ditambah dengan usaha dari gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini bisa dikatakan minus usahanya karena dia seperti menghambat. Jadi dia bergerak ke atas tapi dia dihambat oleh gaya gravitasi, dia karena menarik kan sifatnya. Nah, kalau seandainya balok ini bergerak secara horizontal saja, jadi tidak ke atas, tidak vertikal, berarti gaya yang bekerja itu adalah F yang ini, yang F cos theta kali delta R. Nah, jadi kalau tetanya itu saya ambil 0, artinya bahwa F itu sejajar dengan lantai atau horizontal, maka rumusnya jadi lebih sederhananya menjadi W sama dengan F kali delta R. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Nah ini contoh aja sebenarnya, jadi kalau Anda tahu penghisap debu ya misalkan, penghisap debu, itu kalau seorang lagi membersihkan pakai vacuum cleaner gitu ya,
Jadi dia menarik sebesar gaya F dengan sudut 30 derajat. Gitu. Dan vacuum cleaner ini bergerak sejauh 3 meter ke kanan. Karena tinggal masukkan aja rumusnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh orang ini untuk menarik vacuum cleaner ini sejauh 30 meter dengan gaya 50 Newton dengan sudut 30 derajat itu 130 Joule. Nah, tadi kalau Anda lihat di sini, ya, secara intuitif orang ini kan memindahkan Staubsauger bahasa Jerman. Vacuum cleaner, ya, vacuum cleaner ini bergerak sejauh 30 meter kan. Oke. Penyebabnya itu adalah gaya yang diberikan oleh si orang ini gitu ya. Nah, secara intuitif ya, vacuum cleaner ini kan bergerak ya, berpindah, ada perpindahan displacement dari 0 ke 3. Nah, kalau Anda lihat gaya yang ini itu menyebabkan bergerak. Kalau bergerak itu kan kita berbicara tentang sebuah energi yang namanya energi kinetik. Oke. Jadi ininya energi kinetik gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ini memang nanti usaha ini yang definisinya seperti ini itu akan terkait dengan energi kinetik. Ngelihatnya dari mana? Share. Ini terlihat ya? Ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, bacaannya apa? Work and kinetic energy, Pak. Oke, good. Nah, jadi seperti tadi, kalau misalkan ini saya ambil gayanya misalkan horizontal saja. Horizontal. Ya, gambarnya horizontal. Maaf, gayanya horizontal gitu ya. Fx sama dengan MA kali X, ya Anda bisa jadi juga yang Fx ini misalkan jadi tadi, misalkan F cos theta, bisa aja nggak masalah. Kalau Anda tahu kan dari kinematika itu didapatkan kan rumus ini ya. Dia ambil kalau misalkan GLBB itu adalah V kuadrat sama dengan V0 ditambah 2X kali D. Nah ini kalau saya kalikan setengah M, ruas di persamaan 74 ini di ruas kiri dan ruas kanan, itu kan saya dapatkan persamaan 7 strip 5. Oke. Jadi setengah ini jadi hilang, jadi 1, maaf. Kemudian M kali AX jadi Fx. Nah, Fx di sini bisa jadi tadi Anda ambil F cos theta misalkan, atau theta sama dengan 0 juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, Fx kali D itu merepresentasikan, menggambarkannya adalah usaha yang diperoleh ya, atau diusahakan lah gitu, atau dilakukan, usaha yang dilakukan. Yang ini adalah perubahan energi kinetik. Jadi artinya gangguan luar yang berupa gaya horizontal itu melakukan usaha gayanya. Itu menyebabkan benda tersebut berubah kecepatannya dari kecepatan alfa 0 menjadi V. Nah, ini secara umum. Gaya usaha oleh gaya. Jadi dia seperti tadi orang menarik vacuum cleaner itu V0-nya 0 dari diam hingga bergerak kan sejauh 30 meter. Nah, di situ nanti Anda bisa cari. Kalau misalkan awalnya itu di diam, kelajuan setelah setelah 30 meter Anda bisa hitung kecepatannya atau kelajuannya. Tinggal dibagi massa vacuum cleaner saja kalau diketahui kan gitu. Nah, ini contoh untuk yang satu dimensi, sederhananya penurunannya. Nah, tapi karakteristik persamaan 75 ini bahwa usaha itu terkait dengan perubahan energi kinetik itu berlaku secara umum sebenarnya. Jadi nanti akan saya tunjukkan bahwa persamaan 7 strip 5 ini sebenarnya berlaku secara umum. Bukan hanya untuk gaya yang konstan, kalau seperti ini kan gayanya konstan. Untuk gaya yang tidak konstan pun itu berlaku bahwa usaha oleh sebuah gaya yang menyebabkan perpindahan itu sebanding dengan perubahan energi kinetiknya.
Dari situ ada pertanyaan? Cukup Pak mungkin. Oke. Oke, ini terlihat lagi ya tentang produk skalar dua vektor. Lihat, Nah, Pak. jadi kelihatan oke ya. Oke, good. Jadi bentuk F kali delta R cos theta ya. Itu sebenarnya tidak lain, itu adalah proyeksi gaya F di sini yang tadi pada vektor posisi sebenarnya. Jadi kalau gambarnya seperti ini. Jadi kalau B di sini misalkan adalah F gitu ya. A di sini adalah vektor perpindahan ya. Sebenarnya yang tadi F delta R cos theta itu merupakan proyeksi dari gaya F pada vektor perpindahan. Dia kan ada jarak, ada sudutnya nih theta. Ya. Jadi F delta R cos theta itu tidak adalah F dot delta R. Jadi dalam hal ini bisa diketahui bahwa kemarin kan kita udah belajar tentang perkalian dua vektor ya, bahwa perkalian dua vektor itu kalau dia itu perkalian skalar itu A dot B, kalau A cross B itu perkalian menghasilkan vektor. Nah kalau ini di sini W itu di sini adalah V dot delta R, artinya F itu adalah vektor, delta R itu juga vektor, dotnya itu menghasilkan sebuah besaran yang namanya energi. Sedangkan F dot delta R itu tidak lain adalah produk skalar kan. Jadi artinya bahwa usaha di sini itu adalah besaran skalar. Jadi kenapa itu dikatakan besaran skalar? Nah ya dari satuan kalau kita lihat di sini gaya itu satuannya Newton. Perpindahan itu satuannya meter ya. Jadi Newton meter itu kita sebut biasanya joule. Joule tulisannya, Joule, kalau kecil disingkatnya J atau joule. Ya. Jadi karena dia itu skalar, ini ada energi itu disebutnya joule. Nanti kalau Anda belajar seperti torsi, itu satuannya sebenarnya bukan joule ya, tapi itu Newton meter. Kenapa? Karena torsi itu satuannya vektor. Maaf, besarannya besaran vektor, maaf, torsi itu. Jadi satuannya Newton meter, bukan joule. Kalau joule itu hanya khusus untuk produk skalar, yaitu energi. Nah, produk skalar kita tahu tuh sifatnya, kemarin udah saya jelaskan, itu sifatnya komutatif. Jadi Anda dotkan kiri kanan A dot B sama dengan B dot A. Kemudian ini memenuhi hukum distribusi perkalian ya. A dot B, A dot dalam kurung B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Ini Anda bisa buktikan ya Pak, untuk produk skalar. Kemudian produk skalar juga kemarin juga ada kita bahas bahwa I dot I, J dot J, K dot K itu 1, I dot J, I dot K, J dot K itu 0 semua. Jadi kalau sembarang vektor A itu adalah AX, A, Y, AZ, dengan B itu adalah BX, B, BZ, A dot B itu didefinisikan seperti ini bersama 7.6. Kalau A sama dengan B itu berarti bisa kita dapatkan A dot A yang AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat, yang tidak ini adalah besar dari vektor A kuadrat. Kebalikan dari vektor itu tinggal ambil minusnya saja ya. Jadi kalau misalkan inverse dari vektor A atau katakan lawan dari vektor A berarti minus A, itu aja. Ini contoh latihan rasanya Anda bisa ya. Nah ini contoh misalkan partikel yang bergerak akibat pengaruh sebuah gaya. Jadi gayanya itu adalah F yang bentuknya 5I tambah 2J, ini satuannya Newton. Kemudian terjadi perpindahan, ini jadi delta R. Ini adalah
apa namanya 2i plus 3j meter. Ini ada perpindahan. Nah, sekarang hitung besar masing-masing perpindahan dan besar gaya. Ini Anda hitung, jadi besar perpindahan itu adalah seperti ini, delta R sebenarnya akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat, dapatnya 3,6. Kemudian besar gayanya itu adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Ini sama dengan 5,4 Newton. Nah, harus diingat bahwa gaya yang dilakukan oleh F itu adalah, usaha yang dilakukan oleh gaya F, itu definisinya itu adalah W sama dengan F dot delta R ya. Bukan besar besar gaya kali delta R, bukan, tapi F didotkan dengan delta R. Oke. Jadi kalau didotkan berarti ya udah yang I dengan dot I, kemudian yang J dengan dot J. Silangnya itu 0 kan, karena I dot J, J dot I itu 0. Jadi didapatkan di sini, ini 5 kali 2, 10, yang ini adalah 0 karena I dot J, ini juga 0 karena J dot I, yang ini adalah 6. J dot J dijumlahkan itu adalah 16 Joule. Ada pertanyaan? Pak, Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Kan yang di partikel ini, nah ini apa? F dot D apa delta R, Pak. Iya, ya. Cos-nya kemana ya, Pak? Cos theta-nya. Oke, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya jadi gini, ini triknya ya. Jadi F itu kan besaran vektor, delta L itu besaran vektor. Nah, yang diambil itu definisinya definisi umum, F dot delta R. Jadi F dot delta R itu adalah F delta R cos theta. Nah, bagaimana mencari sudut theta? Yang yang Anda tanyakan itu ya. Sudut antara F dengan delta R-nya bagaimana? Nah, sudut antara F dengan delta R itu mudah. Jadi tinggal usaha di sini itu dibagi dengan besarnya perpindahan delta R dibagi dengan besarnya F, itu didapat nilai cos theta. Jadi kebetulan dalam hal ini cos theta-nya tidak ditanya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan diketahui, misalkan dalam soal, itu bisa ada besar gaya F, ada besar perpindahan, terus kemudian ada sudut antara F dengan delta R, itu bisa didapatkan ya F delta R kali cos theta kan usahanya. Tapi kalau di sini itu murni dalam bentuk vektornya. Kalau tadi dalam bentuk skalar, persoalan di sini itu adalah dalam bentuk vektor, F-nya dalam bentuk vektor, delta dalam bentuk vektor. Jadi mencari usahanya itu tinggal W sama dengan F kali delta R saja. Kalau nanti ditanya sudut antara F dengan delta R, tinggal W di sini Anda bagi dengan delta R besarnya ya, dibagi dengan besarnya F gitu. Itu cos theta-nya, nanti tinggal inverse kan. Itu mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya. Ada lagi nggak? Mbak, izin Ya. tanya. Iya, mangga, silakan. Itu lambangnya sama ya, Pak? Memang F kan biasanya setahu saya kalau vektor kan ada kayak ada panahnya gitu kan di atasnya. Tapi kalau di sini kan sama, Pak. Jadi Oke. gimana cara kita tahu kapan harus pakai yang mana gitu? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ada dua simbol yang biasa dilakukan. Jadi gaya itu besaran vektor dengan besaran skalar. Jadi besaran vektor itu biasanya ditulis tebal di buku ya. Ini F tebal, ini tandanya vektor, delta R tebal, tandanya vektor. Atau dia pakai F-nya ditanda pakai panah gitu kan, seperti yang ini kan Anda bilang. Itu sama aja, nggak masalah di buku. Tapi kalau di tulisan, misalkan Anda mencatat, kalau Anda menulis tebal dengan tipis tuh rada susah membedakannya. Jadi biasanya kalau dalam bentuk tulisan, Anda bentuk catatan, biasanya kita pakai F vektor. Gitu. Sama seperti halnya juga kalau saya kuliah dipakai papan tulis, saya yang di kelas, saya biasanya pakai F,
tanda panah di atas. Karena kalau saya menulis tanda tebal itu butuh waktu lama dibanding dengan saya cukup nulis F pakai tanda panah di atas. Gitu. Jadi keduanya sama, cuma berbedanya kalau di buku bisa dipakai dua-duanya, tebal ataupun F pakai tanda panah di atas. Tapi kalau tulisan saya hanya menganjurkan F-nya itu ditulis untuk vektor itu ada tanda panah di atas. Jadi keduanya sama aja. Nah, untuk vektor satuan itu biasanya ditulisnya tebal pakai topi di sini, atau katakanlah kalau ditulis itu nggak perlu tebal tapi cukup misalkan I tipis pakai tanda panah, tanda topi di sini, itu menandakan vektor satuan biasanya. Di buku-buku kebanyakan seperti itu. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita membahas tentang apa namanya gaya yang konstan. Nah ini sebenarnya kalau Anda matematikanya bersama mana? Halo? Baru limit, Pak. Baru limit ya. Oke. Oke. Jadi mungkin nanti Anda belajar definisi integral termasuk jumlah Riemann lah gitu ya. Jadi kalau untuk gaya yang tidak konstan, itu juga kita memakai rumus yang sama, F kali delta X gitu. Cuma kita mengambilnya dia bentuk infinitesimal. Artinya Fx di sini itu berarti gaya pada X tertentu. Ya, kita ambilnya atau di antara serang delta X ya, X1 dan X2 atau Xi dengan Xf itu. Ininya. Fx. Jadi ini adalah gaya pada di sekitar Xi dengan Xf. W di sini. Pada X tertentu. Nah, sekarang kalau kita ambil dia misalkan Xi-nya itu sangat, kalau tadi kan sangat kecil, infinitesimal. Xi dengan Xf itu berdekatan lah ya. Jadi X di sini termasuk titik yang di sini. Nah, sekarang kalau Xi dengan Xf-nya itu, apa namanya, dilebarkan sedikit gitu ya, itu nanti jadi jumlah dia. Jumlah Xi sampai Xf. W-nya itu bisa diperkirakan seperti itu. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar Fx terhadap X gitu ya. Jadi ini kurva, ini merupakan fungsi Fx terhadap X. Contoh gaya yang bergantung pada posisi itu apa contohnya? Yang Anda tahu. Gravitasi. Ya, gravitasi. Bergantung pada posisi. Seper R kuadrat kan. Apalagi? Gaya kolom, Pak. Ya, gaya kolom. Apalagi? Gaya pegas juga. Ya, ada gaya pegas ya. Gaya pegas itu sebanding dengan perpindahan atau perpanjangan pegas. Gitu. Dan ini jadi kalau misalkan gaya Fx di sini bergantung pada X, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi Anda buat kotak-kotak di sini. Kotak-kotak di sini. Nah, kalau kotaknya makin lebar, tentunya tidak akan bagus mendekati kurva ini kan. Makanya ini pakai kira-kira, perkiraan dari Xi ke Xf. Pakai delta X gitu di jumlah. Perkiraan. Karena apa istilahnya ini ada kurva didekati dengan poligon-poligon seperti ini. Kayak kotak-kotak seperti inilah. Nah, ini bisa jadi eksak ketika delta X itu makin kecil. Delta X itu makin kecil. Nah, kalau delta X-nya itu makin kecil, ya jumlahannya di sini itu jadi sama dengan integral dari Xi ke Xf Fx dx. Jadi yang disebut namanya penjumlahan Riemann ya. Jadi kalau nanti Anda belajar ada penjumlahan Riemann itu terkait dengan integral tertentu, bukan integral tertentu. Kalau integral tertentu itu namanya disebut antidiferensial. Anda punya sebuah fungsi yang ini antidiferensialnya seperti apa, integralnya seperti apa. Nah itu bisa terlihat dari turunannya seperti apa. Nah nanti kalau fungsi turunannya seperti ini,
dibalikan lagi dengan menggunakan integral. Gitu ya. Itu tak tentu. Biasanya nanti kan integral tak tentu, fungsi integralnya ditambah konstanta kan. Kalau ini adalah integral tertentu, dia ada batas atas, batas bawah dengan batas atasnya gitu. Batas bawah itu adalah xi, batas atas itu adalah xf. Sehingga ini nanti ini untuk satu dimensi ya. Itu didapatkan bahwa w di sini, usaha di sini adalah integral dari xi ke xf dari gaya fx kali dx. Nah, secara umum kalau dia itu merupakan jumlahan gaya atau net gaya, ya maka nanti fx di sini merupakan jumlahan. Ya, dengan kata lain bahwa nanti w di sini itu merupakan net atau penjumlahan. Jadi kalau ada n buah gaya berarti ada n buah usaha. Dari usaha dari gaya 1 kita sebut W1 ditambah W2 itu adalah usaha dari gaya F2 dan seterusnya sampai WN. WN itu adalah gaya yang usaha yang dihasilkan oleh gaya Fn gitu, gaya ke n. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebelum ke sana nanti. Jadi kalau fungsi f terhadap x, jadi f terhadap x di sini yang grafik rupanya seperti ini, apa namanya integral tertentu dari xi ke xf yang gambar diarsir di gambar 7.7b, 7.7b ini menggambarkan apa di sini? Luas di bawah kurva kan ya. Jadi artinya bahwa usaha di sini itu menggambarkan kurva, luas di bawah kurva ya antara f terhadap kurva f terhadap posisi. Nah, ini adalah contoh gak sederhananya. Ya. Ini ada gaya. Ini termasuk gaya yang berubah-ubah atau gaya konstan? Berubah, Pak. Waktu A ke B konstan, B ke C berubah-ubah. Jadi yang benar apa? Gaya berubah atau gaya yang konstan? Berubah, Pak. Berubah. Makanya pakai integral, Pak. Ya, sebenarnya ini adalah contoh. Anda bisa juga pakai integral, tapi kan filosofisnya ini adalah luas ya. Jadi sebenarnya Anda cukup cukup menghitung luas apa ini? Luas persegi dengan luas segitiga ini kan. Gitu. Bisa juga pakai integral gitu ya. Jadi tapi ini untuk tips ya. Jadi kalau pakai integral itu biasanya hal-hal yang sifatnya tuh sulit. Jadi kalau ini pakai integral itu nanti Anda bisa jadi sulit. Kenapa? Karena kalau untuk fungsi B dan C-nya itu harus dicari juga fungsi fx-nya. Fungsi f terhadap x-nya. Itu kan butuh waktu. Sedangkan kalau kita sudah tahu bahwa usaha itu adalah luas di bawah kurva f terhadap x ya, Anda tinggal hitung aja. Ini adalah luas persegi ditambah luas segitiga ini. Jadi tidak perlu integral sebenarnya. Nah tadi kembali ke pertanyaan, ini apakah gaya yang konstan atau berubah-ubah? Ini termasuk gaya yang berubah ya. Kenapa? Karena tadi awalnya itu konstan, dia berubah nih dari B pas B ke C. Gitu. Itu berubah. Gitu ya. Jangankan inilah kalau misalkan ini garis miring ya, kalau misalkan dia garisnya tiba-tiba dia lompat ya ke sini, itu termasuk gaya yang berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau gaya konstan, gaya dikatakan konstan kalau seterusnya konstan, sepanjang waktu konstan. Kalau gaya berubah berarti ada suatu waktu di mana dia berubah, tidak sama. Itu gaya yang berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau misalkan begini nih, ada benda bergerak, Anda tarik ya, pakai gaya konstan. Terus pada suatu titik tertentu, ketika dia sampai misalkan 30 meter, Anda lepaskan gayanya. Kemudian benda tersebut diam, ya, itu berarti gaya yang berubah-ubah. Awalnya itu konstan, kemudian suatu saat Anda hilangkan, gitu. Anda tidak menarik lagi benda tersebut. Itu termasuk gaya yang berubah-ubah. Jadi secara umum, seperti tadi saya bilang, untuk mempertahankan gaya konstan itu susah dibanding dengan gaya tidak konstan. Ya kan? Kalau kita mendorong nih, ya, kalau awal-awal tadi
dengan gaya yang bisa dikatakan tetap, tapi kan lama-kelamaan Anda punya capek kan ada batasnya. Itu kan gayanya sudah berkurang. Apalagi ketika Anda, aduh istirahat dulu, berarti kan gayanya itu 0 kan. Seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup, oke. Sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi usaha itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi F.ds lah, itu dari keadaan 1 ke keadaan 2. Nah, ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Jadi ini yang umum nih, termasuk bukan hanya di kasus tadi kan 1 dimensi. Kalau ini kasus di 3 dimensi ya. Jadi kalau ada lintasan partikel bentuknya sembarang ya, ini ada posisi di sini, ini ada gaya F yang arahnya ke sana gitu ya. Jadi usaha dari 1 ke 2 itu adalah integral F.ds, di mana F di sini bergantung pada S. S itu bergantung pada T ya, berarti F itu juga bisa dikatakan bergantung pada T juga. Gitu. Jadi secara umum di sini. Nah, secara khusus nih, integral seperti ini itu bisa dinyatakan kita memecahkan perbagian Fx sendiri, Fy sendiri, Fz sendiri. Ini termasuk khusus. Jadi kenapa kan termasuk khusus? Karena usaha di sini itu bergantung pada lintasan. Kalau misalkan Anda lintasannya kurva, ya. Kemudian Anda mau misalkan mendekati partikel ini, misalkan membentuk garis lurus. Misalkan dari bidang XY ke sini, terus ke sini gitu ya. Ke arah sini. Nah itu usaha dari sini ke sini, plus usaha dari sini ke sini, secara umum itu tidak sama dengan usaha dari 0 ke titik ini. Gitu. Dengan kurva maksud saya, dengan kurva. Jadi makanya usaha itu sangat bergantung pada lintasan. Jadi lintasan yang diambil itu usaha. Usahanya seperti ini. Usaha misalkan lintasannya seperti ini, usahanya juga misalkan seperti ini. Berbeda dengan kurva yang sebelumnya secara umum. Secara umum. Nah ini contoh-contoh usaha tadi saya katakan tadi sebagai luas ya. Tadi kan mungkin lebih gamblang ya. Di sini ada garis lurus, ya ini ada tinggal F kali delta S. Kemudian ini yang integral gitu ya. Nah ini sebenarnya ini adalah diskrit, yang tadi diinikan ini adalah bentuk kontinunya. Nah, jadi bisa dikatakan energi itu secara umum itu terkait dengan kemampuan melakukan usaha atau kerja. Ini hanya untuk di Newton mungkin lebih cocoknya ya. Jadi secara umum ya energi ya ada definisi sendiri gitu ya. Tapi kita di fisika, khususnya di mekanika Newton itu terkait energi itu dengan usaha atau kerja. Bentuk dari energi itu ada energi kinetik, energi potensial, ada pegas, listrik, kemudian ada panas, dan lain-lain. Nah, panas di sini itu yang disebut namanya energi disipatif ya. Jadi ada kekaitan dengan energi yang hilang gitu. Jadi makanya kalau Anda menggosok-gosokkan tangan di misalkan antar tangan itu kan lama-kelamaan makin panas kan ya. Hangat maksudnya makin panas, hangat ya gitu ya. Atau Anda menggosok-gosokkan tangan Anda di meja kan. Itu kan lama-lama hangat. Itu terjadi karena ada gesekan. Gitu. Ada gesekan, jadi dia ada energi yang hilang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjutkan lagi.
Kemudian tadi satuan usaha dan energi ya. Ini untuk sederhananya, ini adalah gaya kali jarak itu sama dengan usaha. Ini adalah Newton kali meter itu sama dengan Joule, yang saya bilang. Ini adalah besarannya. M itu adalah massa, L itu length, panjang, T itu adalah time, waktu. Gitu ya. Ini dimensinya. Kemudian satuan usaha dan energi itu untuk MKS itu adalah Newton kali meter itu adalah Joule, kemudian adalah CGS, itu Dyne kali sentimeter itu ERG, ini sama dengan 10⁻⁻⁷ Joule. Kemudian ada usaha yang lainnya, ada BTU, kalori, foot LB, kemudian elektron volt ya. Elektron volt biasanya dipakai untuk yang kalau nanti kita belajar fisika modern terkait dengan dinamika subatomik, atom atau subatom lah ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya usaha dan energi kinetik. Jadi kalau untuk gaya yang bervariasi atau tidak konstan, W di sini kan tadi ya terkait dengan F.E, F.ds ya, integral F.ds. Fs di sini itu tidak lain adalah massa kali percepatan. Massa kali percepatan, kemudian didotkan dengan ds, itu bisa dibentuk seperti ini. Percepatan itulah dv per dt ya. Jadi bisa didapatkan nih mdv dikali dengan ds per dt. Sehingga nanti didapatkan yang adalah mv dot dv ini masih vektor. Ini adalah mv dv integral. Nah, nanti didapatkan adalah integral dari mv dv. Jadi dapatnya setengah mv kuadrat. Itu tinggal Anda inikan, masukkan batasnya 1 ke 2, didapatkan ini adalah sama dengan setengah mv 2 kuadrat dikurangi setengah mv 1 kuadrat. Dengan kata lain, setengah mv f itu adalah final kuadrat, ya. Keadaan akhir dikurangi keadaan awalnya. Jadi kinetik akhir dikurangi kinetik awal. Ini gambarannya seperti ini. Jadi awalnya misalkan F1 benda di sini, ya, V1 benda di sini, kemudian didorong sebesar gaya F. Ya. Karena dia punya percepatan, tentunya kalau V1 di sini awalnya tadi tetap menjadi berubah, menjadi V2. Dan dia mengalami perpindahan. Sehingga ini ada usaha ya. Nah usahanya di sini ini adalah perubahan dari energi kinetik. Nah ini kita sampai pada akhir materi bahwa teorema usaha kinetik, teorema usaha energi kinetik ini terkait bahwa jumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda, jumlahan usaha yang dilakukan pada benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Energi kinetik dari benda tersebut. Itu kurang lebih bunyi teorema usaha energi kinetik. Ada pertanyaan nggak? Pak, ya. Saya ingin bertanya. Ya. Kan tadi yang dijelasin itu cuman kalau misalkan A-nya tetap ya Pak, buat yang W itu sama dengan delta EK, energi kinetik. Nah, kalau yang ini nih umum. Kalau yang tadi terakhir teorema usaha energi, sebentar. Kalau yang ini tuh umum. Yang ini tuh umum. Kalau yang konstan tadi itu yang di satu dimensi itu, yang tadi saya jelaskan. Pertanyaannya gimana? Itu tadi kan Bapak bilang ada pembuktiannya. Itu dapetnya dari mana ya Pak? Ya ini dari sini. Ini kan integral nih. F di sini, ini kelihatan nggak tulisannya? Ini sebenarnya pernyataan yang F selalu tetap ini dihilangkan juga bisa, kemudian ada percepatan yang akan tetap juga Anda hilangkan, gitu. Yang ini Anda hilangkan aja. Jadi ini tidak jadi teorema ini itu dia tidak harus F-nya itu tetap. F-nya itu bisa berubah. Seperti misalkan di sini kan F di sini kan fungsi dari S. Ya. Di sini kan sama dengan M kali A. A itu kan percepatan. Percepatan itu kan sama dengan dV per dt kan. Jadi ini kan pakai integral. Jadi kalau pakai integral secara umum dia F-nya tuh tidak tetap gitu.
Jadi sebenarnya statement yang di sini itu tidak harus Anda bisa hilangkan aja nih tetap, maka punya percepatan yang akan tetap juga. Nah, akan tetap juga Anda hilangkan kalau di sini F-nya yang secara umum. Sampai di sini nih Anda hilangkan. Jadi teorema ini dia berlaku untuk gaya yang berubah-ubah juga. Tidak konstan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya bendanya awalnya berhenti terus akhirnya berhenti, berarti usahanya nol gitu. Jadi gini, kalau awalnya dia itu bergerak, kemudian berhenti, nah itu berarti ciri ada gaya yang disebut namanya gaya disipatif atau gaya gesek lah. Jadi gaya gesek itu dia melakukan usaha disipatif. Jadi dia minus jadinya. Jadi minus, tanda minus itu kan artinya menghambat. Menghambat itu berarti kita akan kehilangan energi gitu. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Itu analoginya sama ketika misalkan Anda sakit hati sama orang gitu. Itu buang-buang energi. Jadi kesel kan, panas gitu. Jadi mendingan easy going aja. Itu analoginya saja. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, ini sebenarnya nanti jenis-jenis gaya ya, tapi nanti akan kita bahas mungkin minggu depan ya. Mungkin contoh-contohnya saja. Sebentar. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ini contoh gaya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya. Nah, kita tahu bahwa gaya gravitasi itu dari interpreter itu seperti satelit atau apa gitu ya. Itu kan dia ada gaya gaya tarik matahari ya terhadap ini ya. Selain tentu ada gaya tarik bumi juga. Tapi kita yang ditinjau itu adalah gaya tarik dari gaya tarik dari matahari ke suatu benda lah. Ya, misalkan di sini contohnya apa nih misalkan? Jadi misalkan di sini satelit ya. Satelit. Jadi misalkan gaya medan gravitasi dari matahari ini atau gaya gravitasi pada satelit ini itu dia melakukan usaha ya. Jadi berapa besar usaha yang dilakukan oleh matahari pada satelit ketika dia itu berubah dari 1,5 kali 10⁴ meter ke 2,3 10⁴ meter. 1,5 kali 10⁴ meter ini itu adalah kalau seandainya satelit itu di bumi, kemudian dipindahkan sampai ke Mars orbit Mars ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu bagaimana gitu. Nah itu rumusnya seperti ini. Jadi gayanya itu seperti ini besarnya bergantung pada x kuadrat. Tentunya ini kita anggap perpindahannya satu dimensi ya. Satu dimensi. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh matahari gitu ya menggunakan gaya gravitasi itu Anda tinggal integralkan saja. Dari 1,5 ke 2,3 kali 10⁴. Oke. Anda integralkan, di sini dapatnya minus. Tanda minus ini artinya apa? Berlawanan sama usaha ke arah matahari, Pak, karena dia menjauhi matahari, jadi negatif, Pak.
Ya itu ininya, tapi saya agak kurang apa ya istilahnya, kurang jelas kalau penjelasan seperti itu. Artinya gini, artinya apa istilahnya, kalau W itu negatif, biasanya itu adalah apa energi yang dibutuhkan oleh matahari untuk memindahkan satelit dari orbit bumi ke orbit Mars. Gitu. Itu yang dibutuhkan. Gitu. Kalau dia itu positif, itu biasanya terjadi secara sendirinya. Misalkan dari orbit Mars ke orbit bumi gitu. Itu artinya secara alamiah terjadinya. Paham yang saya ini kan ya, yang saya jelaskan. Jadi kalau dia itu negatif, itu artinya bahwa apa istilahnya energi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi harusnya aslinya dia tidak mungkin berpindah dong dari orbit apa namanya orbit bumi ke Mars tanpa adanya usaha yang dibutuhkan. Atau katakanlah gini, jangankan matahari deh misalkan, ketika kita ingin memindahkan sesuatu, itu sebenarnya apa istilahnya kalau energinya dipindah ke benda, ya itu kan artinya kita membutuhkan mungkin harus hati-hati juga ya. Jadi tanda negatif di sini itu tidak selalu dia disipatif seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kalau disipatif itu maksudnya negatif di situ itulah energi yang hilang. Gitu. Nah kalau tanda negatif di sini ini terkait dengan energi yang dibutuhkan. Kebetulan memang yang di apa namanya istilahnya apa namanya nih, gayanya ini sebenarnya nanti kita akan bilang bahwa di sini adalah gaya konservatif sebenarnya. Nah ini contohnya, gaya F di sini itu kan negatif. Apakah tanda negatif di sini termasuk disipatif? Halo? Kirana Seli, tanda negatif di sini apa maksudnya? Maknanya? Arahnya. Halo? Iya Pak, kenapa? Tanda negatif di sini maksudnya apa? Tanda negatif di F di sini maksudnya apa? Arah gayanya. Arah gaya. Andika Arta Arianto. Ya Pak, tadi saya ngiranya negatif itu karena arah gayanya ke bawah. Tapi Aufa Fauki. Iya Pak. Tanda negatif ini tandanya apa? Ya Pak. Izin menjawab boleh Pak? Ya silahkan. Kan kita mau orbit bumi ini mau kita pindahin ke Mars. Bukan orbit bumi atau orbit satelit. Ya orbit satelit itu mau pindahin ke Mars. Berarti kan dia keluar dari, maksudnya dia nambah ke atas gitu. Terus kalau apa namanya gaya gravitasi kan ke bawah bisa dibilang. Berarti kita pakai min karena kita maunya dia ke atas geraknya. Oke. Ya, oke gini. Jadi kalau seperti tadi teman Anda yang bilang tuh bahwa dia itu geraknya tanda minusnya terkait dengan apa arah geraknya ke bawah atau kata di sini kan ada nggak ada atas bawah ini kan. Ini mah yang ada ke arah matahari atau keluar arah matahari, oke? Nah, kalau kita nanti pakai apa namanya hukum Newton untuk gerak melingkar, itu kan di situ ada percepatan sentripetal. Nah, di situ memang sentripetal di situ, tanda minus di sentripetal di situ, itu memang terkait dengan arah gerak ke pusat atau ke matahari.
Gitu. Tapi di sini kita lagi tidak meninjau menghitung percepatan ya tidak. Jadi kita di sini tuh tidak menghitung percepatan sentripetalnya, tapi menghitung usahanya. Artinya apa? Kita tidak meninjau sifat dari percepatan sentripetalnya. Kalau sentripetalnya tadi memang dia negatif, itu arahnya kemana? Ke pusat, ke matahari. Tapi di sini, tanda negatif di sini itu murni dari sifat gaya F. Gitu. Nah, di sini kan ada dibilang, attracted to the sun. Jadi gaya gravitasi, hukum gravitasi Newton, itu kan Anda lihat di situ. Dia bersifat, hukum gravitasi Newton itu tarik-menarik. Oke? Tarik-menarik itu seperti di kolom juga, kalau tarik-menarik itu gayanya biasanya negatif. Gitu. Jadi tanda negatif di sini itu menandakan bahwa sifat gaya ini bersifatnya atraktif. Jadi kalau Anda lihat gaya gravitasi itu, kalau diambil komponennya itu dia negatif. Karena memang sifat dari gaya gravitasi itu sifatnya atraktif. Tarik-menarik. Jadi tanda minus di sini itu tidak harus sebagai disipatif. Jadi dia sebagai tarik-menarik. Fisisnya. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke. Jadi Anda baca lagi nanti terkait tentang hukum teori gravitasi Newton. Itu Anda lihat di situ bahwa gaya F di sini tuh tandanya minus karena dia bersifat atraktif. Jadi kalau misalkan hukum Coulomb itu dia atraktif ketika positif dengan negatif kan. Jadi minus perkaliannya. Kalau misalkan positif dengan positif dia jadi repulsif atau negatif dengan negatif. Jadi kalau negatif dengan negatif, perkaliannya kan negatif. Perkalian kan positif, maka nanti di sini tandanya positif. Kalau untuk hukum Coulomb itu bisa negatif atau positif, bergantung kasusnya. Kalau gravitasi Newton, teori gravitasi Newton, itu F-nya itu adalah negatif. Itu fisisnya itu adalah terkait dengan bahwa gaya gravitasi pada teori Newton itu bersifat atraktif. Kemudian, usaha oleh gaya, dia bersifat negatif di sini, itu tidak selalu bersifat disipatif, bukan. Ini berarti tandanya bahwa matahari ini itu memerlukan energi sebesar 3,0 kali 10⁻10 Joule untuk memindahkan satelit ini dari orbit bumi ke orbit Mars. Jadi energi yang dibutuhkan. Tanda negatif di sini. Bukan terkait dengan disipatif. Jadi memang tanda negatif positif itu bergantung pada kasus ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi itu gaya yang tandanya negatif itu apakah berhubungan karena kita mau melawan gaya gravitasi atau cuman hanya karena itu emang gaya tarik-menarik, Pak? Saya masih kurang jelas. Ya. Kalau dari asli hukumnya, ini kita bicara asli hukumnya ya. Asli hukumnya itu tanda minus di situ terkait dengan tarik-menarik, atraktif, tarik-menarik. Nah, nanti masalahnya kalau dia itu misalkan ya, gaya gravitasi itu seperti menghambat, misalkan kalau saya melempar bola ke atas gitu ya. Itu kan ada tinggi maksimumnya. Oke? Nah, itu gaya gravitasi itu bisa dilihat dua hal. Pertama, negatif di situ memang dia bergerak ke bawah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, dia memang menuju pusat. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu terkait dengan gaya atraktif dari sifat gaya tarik, gaya gravitasi, itu tanda minus di situ. Yang keempat, itu bisa dilihat sebagai penghambat gerak. Jadi ada empat interpretasi fisis. Bergantung persoalan kita mau pakai yang mana. Gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Tadi kan disebutkan gaya konservatif. Gaya konservatif itu artinya apa ya, Pak? Itu nanti mungkin minggu depan lah saya jelaskan. Ini terkait dengan definisi usaha dan energi aja dulu. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini oleh gaya gravitasi. Kemudian ini ada contoh lain, apa namanya, kerja yang dilakukan oleh pegas. Ya. Jadi gaya yang dilakukan oleh pegas ini, itu sifatnya itu adalah minus Kx. Ya. K itu adalah konstanta yang kita sebut konstanta pegas. Ya, X itu adalah perpindahan atau perpanjangan pegas. Perpanjangan itu definisinya itu adalah panjang awal dikurangi panjang akhir, tanda mutlak. Jadi yang diambil yang positifnya saja. Jadi kalau itu ditekan, berarti kan awal dikurangi akhir dia positif. Tapi kalau ditarik itu kan apa istilahnya awal kurang akhirnya kan negatif, makanya diambilnya itu adalah tanda mutlaknya. Nah, persamaan 7.9 ini itu disebut namanya hukum Hooke, ya. Disebut juga itu adalah hukum elastisitas Hooke, gitu ya. Jadi apa istilahnya kalau pegas berlaku hukum Hooke, artinya bahwa gaya yang dilakukan atau bekerja pada pegas itu adalah F sebanding dengan Kx, itu berarti bahwa pegas tersebut bekerja pada rentang atau interval elastisitasnya. Nanti akan kita bahas secara detail apa itu elastisitas. Tapi secara kasar intinya begini, kalau Anda tarik pegas atau dorong pegas, ketika Anda hilangkan gaya tarik Anda atau Anda hilangkan gaya dorong Anda, pegas itu akan kembali kepada posisi semula dan panjangnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan sebelum Anda tarik panjang pegasnya L0, kemudian Anda tarik, kemudian Anda dorong, Anda lepaskan lagi, dia itu kembali panjangnya itu L0, itu berarti berlaku hukum ini. Jadi masih di batas atau interval elastisitas pegas. Jadi elastisitas itu adalah kalau sebuah benda kita lakukan bekerja kita kerjakan sebuah gaya pada benda tersebut tidak berubah bentuk, itu dikatakan elastis benda tersebut. Tapi elastis di situ ada batasnya. Itu yang disebut namanya batas elastisitas. Kalau kita lakukan gaya makin besar pada benda tersebut, sehingga benda tersebut itu berubah bentuk, maka tidak berlaku hukum Hooke. Oke, cukup jelas ya yang saya bilang. Jadi hukum ini berlaku hanya pada batas elastisitas. Batasnya itu seperti apa? Di sini ada nggak ya batasnya? Mungkin tidak ada. Mungkin di bab ini ya, di bab lain nanti akan kita bahas lah ya. Jadi kurang lebih fraksi atau perbandingan antara perpanjangan ini dengan panjang awal X dibanding X dibanding L0 itu kurang dari 3% kurang lebih. Antara 1 sampai 3%. Jadi sangat-sangat kecil. Bahkan umumnya lebih dari 1%. Nah, batas elastisitas tersebut makin besar atau makin bagus ketika konstantanya itu K-nya itu makin besar. Jadi K itu terkait dengan ya kasarnya itu inilah apa Anda pernah dengar konstanta Young kan ya? K di situ terkait dengan itu. Jadi kalau K-nya itu makin besar berarti benda tersebut makin elastis. Artinya makin elastis itu kalau kita kerjakan gaya pada benda tersebut, kita dorong, kita tarik gitu ya. Itu tidak berubah bentuk. Contoh misalkan benda yang tidak bergantung, yang tidak berlaku hukum Hooke, contohnya apa? Ya gaya itu, benda itu secara umum ya, itu tidak berlaku hukum Hooke. Seperti per aja, per itu kan kalau Anda lihat per apa namanya, per pulpen ya,
Kalau Anda punya pulpen atau pensil mekanik itu ada pairnya. Itu kan dia ada batas elastisnya kan. Kalau Anda tarik pair tersebut dengan gaya yang kuat, dia akan menjadi bukan pair lagi. Nah, itu berarti tidak lagi berlaku hukum Hooke. Gitu. Jadi, karena gaya yang kita berikan itu di luar batas elastisitasnya. Kalau cuma kita ambil sedikit aja, kita tarik atau kita dorong, itu akan kembali lagi seperti semula. Oke, cukup jelas ya. Itu terkait dengan ini. Nah, tanda minus di sini itu bukannya disipatif atau yang lain, tapi tanda minus dari di sini itu terkait dengan disebut namanya arah restoring atau sifat restoring dari gaya. Nah, ini contohnya kalau misalkan Anda tarik gaya pegas, sebuah benda yang diikat pada pegas, Anda tarik pegasnya, terus Anda lepas, pegas tersebut akan balik lagi ke arah semula. Kemudian terus ke sana sampai tertekan, terus balik lagi. Gitu. Jadi tanda minus di sini itu terkait dengan arah restoring. Dari restoring itu apa ya? Restore itu kembali ke semula. Gitu. Jadi artinya bahwa benda ini akan bolak-balik ke titik setimbangannya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ya, itu terkait dengan ini ininya minus. Gayanya ke sini kan ya. Tapi luas dari gaya ini itu yang diambil yang positifnya, yaitu setengah kx max kuadrat yang maksimum, yaitu luas segitiga ini. Itu diambil dari minus x max ke 0. Jadi dari yang tertekannya misalkan ke gaya setimbangnya. Nah, ini diambil yang positifnya. Bisa nggak dia itu bernilai negatif ya? Bisa. Misalkan Anda ambil dari 0 ke X maksimum di sini. Jadi gaya di situ, usaha di situ tuh bisa positif, bisa negatif. Dan tidak selalu negatif itu ataupun positif itu terkait dengan disipatif. Negatif yang terkait disipatif itu hanya pada gaya gesek saja. Satu-satunya interpretasi yang tetap gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Kalau kan tadi dari gaya pegas itu usahanya bisa negatif, bisa positif. Ya. Itu negatif positifnya ngelihatnya gimana ya, Pak? Dari luasnya aja. Tadi mana yang saya share ya? Ini kebetulan kalau dia itu positif, itu kan kita meninjaunya, misalkan ya, gayanya itu bekerja dari yang sini kan ini minus, X maksimum ke 0. Dia di sini. Kalau dari 0 ke sini, ya berarti dia negatif. Gitu. Tadi mana nih? Ya bukan yang ini bukan. Ya dia bisa positif. Ya ini kan terkait dengan luas. Jadi kalau Anda hitung kerja dari sini ke sini kan berarti area yang ini. Yang setengah kx max kuadrat ya. Hasil integralnya seperti ini. Kalau misalkan integralnya itu dari 0 ke x max, itu kan berarti dia negatif ya. Jadi dia ditinjaunya itu dari 0 ke sini. Ke x max. Begitu. Tapi negatif positif di sini itu tidak terkait dengan disipatif ya. Itu harus diingat. Negatif di situ untuk yang di gayanya itu terkait dengan, untuk di gayanya nih terkait dengan arah restoring. Ada lagi pertanyaan?
Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misal ada suatu per dengan misalnya panjang 5 cm gitu, Pak. Habis itu kita tarik dengan gaya entah berapa yang melewati batas, si pernya normalnya jadi 7 cm gitu, Pak. Nah, itu hukum Hooke nggak berlaku atau berlaku hukum Hooke yang baru gitu, Pak? Maaf. Pertanyaan diulang lagi sekali lagi. Jadi misal ada suatu per nih 5 cm, Pak. Iya. Dan batasan gaya tertentu dia bisa osilasi itu di kisaran 5 cm itu balik. Nah, tapi begitu kita kasih gaya lebih, normalnya dia tuh jadi 7 cm gitu, Pak. Tapi dengan batasan tertentu lagi kita bisa mainin dia osilasinya di kisaran normalnya 7 cm lagi. Itu apa Hooke nggak berlaku atau berlaku hukum Hooke baru justru, Pak? Jadi sejauh yang saya mengerti, jadi kalau Anda misalkan awalnya ini panjang pegasnya 5 cm, terus Anda tekan gaya, dia berosilasi kan, oke. Kemudian benda itu pokoknya berhenti lah, Anda ukur tetap 5 cm. Kemudian Anda tarik lagi nih, Anda rubah, ya, sehingga pegas tersebut berubah jadi 7 cm, ya. Seperti itu kan pertanyaannya ya. Iya. Apakah dia kalau saya tarik dengan gaya yang sama itu bisa osilasi lagi atau tidak? Jawabnya secara umum itu tidak, secara umum. Kenapa? Karena ketika benda udah ada tarik dan itu berubah panjang atau berubah bentuk, itu berarti sudah di luar batas elastisitasnya. Kalau sudah di batas elastisitasnya, itu biasanya benda tersebut tidak berlaku lagi hukum Hooke. Maka secara umum tidak bisa berosilasi. Kalaupun itu bisa berosilasi, tidak lagi menggunakan hukum Hooke, tapi osilasinya osilasi non-linear mungkin atau bentuk lain gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Absensinya udah saya buat mandiri ya, Anda tinggal isi saja. Jadi nanti akan saya acak, kadang-kala saya pakai absensi mandiri atau saya panggil. Bergantung pada kebutuhan. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan. Kalau tidak cukup ya, saya cukup.